Mohon izin majelis, karena terdakwa Richard Eliezer adalah sebagai justice collaborator dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, berkas terpisah dari penyidikan sampai di persidangan. Tetapi sekali lagi kami kembalikan kepada majelis terkait dengan persidangan hari ini. Maksudnya permintaannya apa? Pemisahan. Nanti Tetapi kami kita ikuti. lihat ya. Terima Oke. kasih. Mohon dibuka maskernya saudara supaya suara rekamannya jelas. Mohon mic-nya dipegang. Baik, saudara saksi, saudara menjabat Karo Provos sejak kapan? Sejak 1 tahun yang lalu. Sejak 1 tahun yang lalu. Iya. Pada saat tanggal 8 Juli, saudara tahu peristiwa ada penembakan ini dari siapa? Dari telepon Pak FS. Dari telepon saudara Ferdi Sambo. Pada saat saudara dihubungin, saudara tiba di lokasi tempat kejadian perkara jam berapa? Saya dihubungi jam 5.18. 5.18. Sampai ke lokasi kurang lebih jam 5.55. Karena 5.55. Karena sesaat itu ada ajan. Oh, sesaat itu ada adzan ya? Iya. Baik. Saat saudara pertama tiba di Duren 3, siapa yang saudara temui? Saya tiba di Duren 3, itu ketemu Pak FS di Carport. Di Carport, oke. Silakan cerita. Saya ketemu Pak FS di Carport. Selanjutnya beliau menghampiri saya. Bang, ini ada kejadian tembak-menembak anggota. Di dalamnya ada korban. Oke. Selanjutnya sambil berjalan. Waktu itu saya sama Pak Susanto. Kemudian? Bersamaan dengan itu juga ada yang keluar sambil nelpon. Ternyata itu setelah beberapa waktu beliau adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Berpapasan ya? Berpapasan. Ya. Berpapasan. Kemudian saudara masuk ke dalam? Saya masuk ke dalam. Setelah saya masuk ke dalam, sesuai dengan tugas saya, karena ini kejadian ataupun kasus yang melibatkan anggota Polri, saya melihat di seputar TKP. Di TKP itu yang saya lihat ada seorang mayat, di depan gudang ada jenazah telungkup dengan tangan di sebelah kiri, di atasnya ada senjata api, dan beberapa saya lihat ada sisa selongsong ya yang bertebaran. Namun beberapa saat setelah itu datanglah unit dari olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. Jadi kami datang itu kurang lebih selisih antara 3 sampai 5 menit. 3 sampai 4 menit tidak lama kemudian datanglah dari Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Ya. Kemudian mereka melakukan olah TKP. Selanjutnya saya tanya, ini dari mana? Dari Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya saya sampaikan waktu itu kepada Samuel yang ada itu, berikut beberapa anggota, silakan kalian melaksanakan olah TKP. Oke. Ya, selanjutnya silakan ini dipasang polis lain. Selanjutnya Polres Jakarta Selatan itu melaksanakan olah TKP. Ya. Selanjutnya sesuai dengan tugas saya, di propos itu ada pengamanan kegiatan, pam baket, pam personil, pam pers. Jadi saya mencari baket. Kenapa saya mencari baket? Karena kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya menonjol terkait dengan anggota, saya biasa ditanya oleh pimpinan. Sehingga saya mencari bahan keterangan.
Proses olah TKP itu berjalan. Setelah saya lihat, loh ini senjatanya kok satu, yang satunya mana? Ternyata saat itu Richard, itu senjatanya masih di pinggang. Masih di pinggang, ada Pak Santo juga. Richard ini menyerahkan senjatanya, itu senjata masih di pinggang, diserahkan di atas meja, ya, diperiksa oleh Pak Santo, kartu senjata api, ya. Selanjutnya juga kalau nggak salah ada KTP saat itu. Selanjutnya sama Pak Santo itu dihitung kalau nggak salah masalah peluru dan lain-lain di situ. Bentar. Ya. Saat saudara masuk tidak lama kemudian kan tadi saudara jelaskan bahwa anggota dari Satreskrim Jakarta Selatan datang. Ya. Saudara melihat ada terdakwa Eliezer di situ, Richard. Ya ada. Saudara melihat ada terdakwa Ricky? Ada. Saudara melihat ada terdakwa Kuat di situ? Ada. Ada. Mereka sedang apa pada saat itu? Jadi yang pertama yang saya tangani ini Richard. Richard. Ya, Richard saat dia menyerahkan senjata itu, saya tanya, ini ada kejadian apa? Ya kan? Beliau bercerita lah waktu itu, saya sedang di atas bersama Kuat. Selanjutnya saya tanya lagi, ada Kuat, kalau nanti Kuat berikutnya. Saya di atas bersama Kuat, selanjutnya mendengar suara. Itu penjelasan siapa? Richard. Richard. Ya. Ada suara teriakan, saya turun, ada saudara Joshua di depan kamar. Beliau bertanya, ada apa bang? Langsung dibalas dengan tembakan, sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan almarhum Joshua meninggal dunia. Itu yang saya lakukan kepada Richard. Selanjutnya saya Kuat waktu itu ada di Carport, bukan di Carport, di dapur, di samping. Mungkin dengan situasi yang saat itu masih mencekam, masih bingung, saya tanya, Kuat kamu ada di mana? Beliau bilang ada di atas, ya kan? Saya ada di atas, ngapain? Kalau nggak salah beliau waktu itu bilang, saya mau menutup pintu, ya kan? Saat terjadi ledakan, kamu kemana? Saya takut, saya tiarap. Itu jawaban dia saat itu. Saya takut, saya tiarap. Saya tiarap. Kemudian? Selanjutnya ada Ricky, ya kan? Ricky saat itu, tapi ini beda, nggak langsung bersamaan. Tidak langsung bersamaan. Tidak langsung bersamaan, ya kan? Ricky, kamu ada di mana Ricky? Waktu itu saya ada di Carport. Saya ada di Carport. Ada suara tembakan, saya masuk, tapi dia nggak bilang dia masuk. Dia hanya duduk, tiarap, melihat ke arah dalam. Terjadi tembak-menembak. Dari 3 itu, saya cari bucket lain, ya. Ternyata ada Ibu PC katanya di saat kejadian. Saya tanya, Ibu PC-nya di mana? Sudah dibawa ke Saguling. Dengan yang saya dapat itu, saya harus tahu informasi yang seutuhnya. Sehingga saya sama Pak Santo, ayo kita ke Saguling untuk memastikan kejadiannya ini sebenarnya bagaimana. Saya datang ke Saguling. Tunggu sebentar. Pada saat tadi saudara bertanya kepada Richard, kepada Ricky, ya, kepada Kuat. Ya. Jawaban mereka spontan atau berhenti dulu? Ya, mungkin saat itu bingung. Mereka menjawab ya sepotong, jawab lagi. Jadi memang situasi saat itu kelihatan wajah-wajahnya itu sedang bingung, stres. Pada persidangan yang lalu hari Senin, saudara Ricky maupun saudara Kuat menyatakan tidak pernah ditanya oleh anggota Provos dan tidak tahu. Yang ditanya hanya Richard. Waktu itu ada Pak Santo. Kalau nggak salah itu ada
Kasat Reskrim juga di situ. Artinya pada waktu saudara kan bertanya langsung ya kepada Iya. saudara. Iya. Saudara bertanya langsung pada mereka dan mereka menjawab seperti itu. Iya. Kemudian saudara ke Saguling. Ke Saguling. Nah, coba ceritakan. Saya datang ke Saguling sama Pak Santo, bawa mobil dinas saya. Sampai di Saguling, kita masuk ke rumah Pak Ferdi Sambo, itu ada di lantai 1. Kita nunggu beberapa saat. Ya. Nunggu beberapa saat, selanjutnya Ibu PC turun. Ya kan, sambil nangis, turunnya lewat lift. Sambil nangis, waktu itu saya, Pak Santo, Pak FS, Ibu PC di depan, pakai masker nangis-nangis. Memang situasi saat itu nggak langsung kami tanya, tapi tetap kami tanyakan. Ibu, mohon izin saya bertanya, ada apa kejadian sebenarnya? Beliau nangis, ya kan? Kami berhenti lagi. Pak FS berusaha ngasih penjelasan. Ibu, mohon izin, ada apa kejadiannya? Ya, beliau menyampaikan, saat itu saya pulang dari Magelang. Pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, ya, masuk kamar, duduk-duduk santai-santai pakai celana pendek, ya kan. Saat saya santai-santai masuk pakai celana pendek, itu ada almarhum Brigadir Joshua. Almarhum Brigadir Joshua saat itu masuk melakukan pelecehan, meraba-raba, saya teriak. Saat saya teriak, dia keluar mendengar suara letusan. Kemudian? Ya sudah, karena kan bahan keterangan yang perlu saya dapatkan sementara itu Sudah dapat. Untuk laporan ke pimpinan sudah dapat. Selanjutnya saya tanyakan juga kepada Pak Sambo, dan ini gimana ceritanya? Ya bercerita seperti itulah. Jadi istrinya dilecehkan, ya, berteriak, terjadi penembakan seperti itu. Namun yang perlu kami sampaikan di sini yang mulia, kami datang itu 1 jam setelah kejadian. Ya, jadi 1 jam setelah kejadian. Yang kami dapatkan beritanya itu. Belakangan hari baru kami tahu, ternyata itu direkayasa. Jadi 1 jam setelah kejadian. Setelah kejadian itu yang mulia, di dalam kita itu kadang-kadang selain bucket, kita perlu apa yang menguatkan kalau berita itu terjadi. Barang bukti, termasuk juga para terduga pelanggar ini, kita bawa ke propos. Oke. Bawa di propos, itu dilaksanakan namanya pemeriksaan pendahuluan. Dari pemeriksaan pendahuluan, interogasi itu, ternyata yang didapatkan di TKP sama hasil interogasi itu hampir bersamaan identik. Hampir bersamaan identik? Ya, jadi itulah sebagai bahan kami untuk kalau ditanya pimpinan, ya kami laporkan itu. Oke. Jam berapa mereka dibawa ke Provos? Mungkin kurang lebih jam 8, setengah 9 ya. Pastinya saya Jam tidak 8, tahu. jam Karena kami bawa itu setelah selesai pelaksanaan olah TKP dinyatakan oleh Jakarta Selatan selesai. Ya. Selanjutnya ada ambulan datang, petugasnya membawa, dibantu. Saya enggak, waktu proses membungkus itu saya enggak lihat karena saya ada di luar. Selanjutnya dibawa, selanjutnya Pak FS memerintahkan Pak Santo untuk mengawal jenazah mobil ini ke Rumah Sakit Keramat Jati. Selanjutnya kami datang menuju dibawa ke propos. Saat saudara perintahkan mereka membawa ke Provos, mereka bertiga satu mobil atau beda-beda? Atau mereka datang sendiri kantor Provos?
Itu yang membawa AKBP Erik, satu mobil. Satu mobil, mereka dijadikan satu mobil. Satu mobil kalau nggak salah seperti itu. Pada saat itu apakah saudara Ferdi Sambo mengikuti mereka? Enggak. Enggak. Jadi saat dibawa ke Propos, jadi waktu itu yang saya tanyakan, itu dia punya adik. Ya, punya adik dinas di Yanma. Namanya si Mahendra. Mahareza. Oh ya, setelah saya tahu itu saya telepon ke Yanma. Kak Yanma, ini ada berita duka, kebetulan dia punya adik, adiknya itu dinas di Yanma. Nanti tolong diantar ke Propos. Selanjutnya saya telepon juga Kombes Leo. Leo, ini akan dibawa 3 orang terduga pelanggar, nanti tolong dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Ya, jadi selesai itu nyampe di sana, ya kan, saya nggak langsung ke atas waktu itu, jadi saya nggak tahu proses yang dilaksanakan di atas. Tapi pada saat saudara naik ke atas, apakah saudara Ferdi Sambo sudah datang ke Biro Provos? Oh ya, itu nanti. Oh. Jadi selesai itu saya masuk ke ruangan saya. Ternyata ada beberapa saat Pak Reja sudah datang di Propos. Dia ada di ruangan Urtu. Nah, disitulah saya temui Reja. Reja, pertama saya turut berduka cita. Sebenarnya ini berat untuk kamu terima, ini ada kabar duka. Beliau juga kaget waktu itu. Kakakmu, ya kan, Brigadir Joshua, itu terjadi penembakan di rumah Kadif Propam Polri yang mengakibatkan kakakmu meninggal dunia. Nanti tolong kamu sampaikan ke orang tuamu, tapi kamu nyampaikannya hati-hati, pasti orang tuamu akan terpukul dengan berita ini, ya. Nanti kamu sampaikan, siap, dia berkaca-kaca saat itu. Selanjutnya beberapa saat kemudian Pak FS datang, tapi waktu datang itu saya nggak bersamaan sama dia ke atas. Ya, sudah beberapa saat kemudian saya datang ke lantai 3 Propos itu, Pak FS keluarlah dari ruangan kecil yang di ujung. Tapi di situ sudah ada Kayanma, Sesro Propos, ada Karopaminal, ada Kaden-A, ada juga anggota Polres Jakarta Selatan, ada Kombes Harun, dan beberapa. Di situ ramai orang. Selanjutnya Pak FS keluar, beliau menyatakan, yang saya ingat, beliau habis menghadap pimpinan. Ulangi, tadi saya juga dipanggil menghadap pimpinan. Jadi beliau habis menghadap pimpinan, beliau menjelaskan, saya habis menghadap pimpinan, intinya pimpinan menanyakan, kamu bukan yang nembak, Bu. Saat itu dia bercerita, bukan Pak, kalau saya yang nembak, pasti pecah kepalanya, karena senjata saya kaliber 45. Lagi pula kalau saya yang mau menghabisinya, kenapa saya habisin di rumah? Itulah kata Pak FS. Selanjutnya Pak FS menjelaskan juga sambil megang, karena di video itu ditampilkan, megang-megang pangkat. Tidak ada guna saya ini pangkat bintang 2 kalau saya tidak bisa menjaga marwah daripada keluarga saya. Selanjutnya nanti silakan ini proses secara profesional, nanti ditangani oleh Biro Paminal. Jadi selesai itu, karena perintahnya seperti itu, dan memang tupoksi saya itu penanganan awal. Penanganan awal, setelah saya tangani untuk barang bukti, ulangi sebelum itu, si Mahareja, kami ke ruangan Sesro lagi, selesai dari kami ke ruangan Sesro, menyampaikan ada Kayanma saat itu di situ, Sesro, Kayanma,
eh, Kombes Leo termasuk beberapa orang. Reja mana? Reja mana? Kebetulan tadi kan Kak Yanma belum datang. Saya panggil Reja. Ja, kamu udah informasikan belum ke orang tuamu terkait? Sudah. Bagaimana? Ya kan? Orang tua saya saat ini masih di Medan. Tapi dari orang tua saya supaya dibawa ke Jambi. Selanjutnya jadi begitu, saya bilang waktu itu Leo, kebetulan Leo ini kan sama-sama dari Medan. Pertimbangan saya itu dan kebetulan juga saat itu kan mau Lebaran besoknya. Jadi yang piket memang yang Nasrani yang mulia. Selanjutnya saya bilang, Leo, kamu antarkan almarhum ini serahkan kepada orang tuanya. Waktu itu pikiran saya, ini diserahkan, kalau nanya kenapa anaknya, akhirnya saya sampaikan, kamu jelaskan nanti, ya, ini berdasarkan hasil sementara. Jadi hasil sementara, almarhum ini diduga terjadi tembak-menembak di rumah Kadif Propam Polri, ya, antara Brigadir Joshua dan Barada Richard yang dipicu adanya dugaan pelecehan yang mengakibatkan Barada Joshua meninggal dunia. Tapi kamu nyampeinnya harus ini, saya bilang seperti itu. Selanjutnya saat itu ada Kak Yanma. Saya perintahkan juga Kak Yanma. Kak Yanma, ini adiknya kamu antarkan ke Rumah Sakit Keramat Jati. Dia mau melihat kakaknya di sana. Selanjutnya saya keluar. Itu yang mulia. Selanjutnya yang terakhir, untuk barang bukti dan terduga pelaku itu kami serah terimakan ke Biro Paminal. Jadi secara tusi kami, karena kami penanganan pertama, kami serahkan ke Biro Paminal dan itu menjadi tanggung jawab penuh daripada Biro Paminal. Itu yang mulia.